Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan inspirasi. Saya Aditya. Saya SRC Pratama. Saya Andika Surmadeni. Saya Dimas Kristiono. Saya Joni Aditya Pratama. Pertama kita akan mengendarkan roda depan. Setelah itu kita mendobrak. Maka selanjutnya kita melesatkan baut roda. Ini ayam. Kan bisa tuh lagi. Ingat. Kok jadi? Bukan Sibiro. Saya Sibiro. Mungkin satu. Untuk langkah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada shock absorber. Tidak ada kebocoran. Dan kita juga cek karet shock breakernya atas bawah. Yang bawah sedikit kurang baik, ada retakan, dan yang atas masih bagus. Dan kita lanjutkan pemeriksaan karet stopper. Kondisi karet stopper masih bagus, tidak ada keretakan sama sekali. Dan langkah terakhir kita masih baik karena tidak mengalami kerusakan, berkarat sedikit. Maka berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan booster rem. Kita akan melakukan pemeriksaan booster rem. Kita periksa dulu yang sininya. Tidak. Kita periksa masih bagus karena tidak ada yang bocor ke booster rem ini, tidak ada yang bocor. Dan kita akan melakukan pemeriksaan minyak rem pada reservoir. Pemeriksaan volume minyak rem reservoir.
kita periksa. Ini kalau belum melewati kalau masih di atas minimum berarti masih bagus volumenya. Kalau sudah melewati batas minimum ini, berarti ini masih layak atau masih bagus volumenya. Dan berikutnya kita akan pemeriksaan kualitas minyak rem pada reservoir. Kita periksa, kita buka dulu tutup rem pada reservoir. Kita cek dulu, dan ini masih berwarna atau masih bersih atau tidak kotor. Kalau kotor atau hitam harus diganti, dan ini masih layak atau masih bagus karena masih berwarna. Kita akan pemeriksaan master silinder. Kita akan memeriksa master silinder, pemeriksaan kebocoran. Kita cek kebocoran master silinder. Ini kalau masih kayak gini masih bagus master silindernya, tidak ada yang bocor. Nah, ini masih bagus, tidak ada yang bocor. Kita akan memeriksa kebocoran pada master silinder. Kita cek kebocoran. Kalau tidak ada bercak-bercak kebocoran berarti ini masih bagus, tidak ada yang bocor. Ya, ini masih bagus karena tidak ada bercak kebocoran atau ya masih bagus. Maka berikutnya kita akan pemeriksaan bubur. Jika ini tidak halus atau mulus, segera dibubut ulang atau diganti yang baru karena ini sudah lecet. Ya, ini parah sekali lecet ya. Dan langkah berikutnya kita akan memeriksakan kehausan rem kapas. Jika ini sudah tipis atau jelek, segera ganti saja karena orang kaya. Dan langkah berikutnya kita akan memeriksa kabel pada rem. Ini masih bagus karena tidak ada keretakan ini tidak ada keretakan, masih bagus, tidak ada bocoran, tidak ada retak, bagus. Maka selanjutnya kita akan memasang roda depan. Untuk langkah selanjutnya kita mengecek rem dengan cara diinjak lalu dilepaskan. Jika masih ingin kembali seperti ini berarti masih baik. Dan kita mengecek rem tangan atau hand rem. Cek. Berarti kondisi masih baik rem. Masih bagus, masih berfungsi. Selanjutnya kita akan mengecek shock absorber. Tidak ada kebocoran atau kehausan. Dan langkah selanjutnya kita akan mengecek karet shock breaker bagian atas, masih bagus. Dan di bagian bawah masih ada keretakan di sini, masih bagus, rada jelek. Dan kita akan mengecek pegas daun berkarat atau jelek. Dan kita akan melakukan klem pegas daun berkarat jelek. Selanjutnya kita akan mengecek
Baut U. Nih. Bagus karena masih kencang. Akhir kita memasang ban belakang. Roda belakang. Sikilnya di papanya mas. Butuh tenaga. Sikil. Skip ya, skip. MBG mas. Setelah itu dikencangkan.